ngomong saya kalau tenang Bu, lebaran besok bisa harus kerja, udah lulus katanya, bisa ngasih uang ke ibu, nggak minta lagi, bisa diolah adik-adik katanya itu yang selalu saya ingat. Nah kata dia orangnya rajin, begitu maksudnya nggak neko-neko Pak. Dia selalu ini keadaan orang tuanya, nggak pernah minta apapun yang dia harus ini terus tidak Pak. Dia selalu ngerti dalam keadaan orang tuanya seperti apa. Hari Sabtu tanggal 11 sore jam 4:30 waktu dia habis dari tangkuban perahu wisata dia pulang makan, katanya saya WA ini pulang kapan, kata udah jalan pulang, kata dia belum Bu, habis makan ini baru jalan pulang gitu. Setelah berapa jam kemudian ya nggak ada kabar sama sekali lagi. Itu udah ada berita seperti itu. Saya juga masih ingat banget kalau misalkan dia mau ujian, mau ke sekolah, katanya belum bayar ini, belum bayar itu. Itu aja sih dia minta saya yang lain menurut apapun dia. Sangat wajar ya, mungkin sebagian besar dari orang tua pasti bisa membeli baju-baju yang sejenis itu 2-3 kali lipat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang adalah peninggalan anak-anaknya pasti akan lebih berbeda mungkin ya dalam pemikiran mereka, dan saya cukup terharu dan memaklumi hal itu. Harapan dan doa ya, harapannya ya doanya mudah-mudahan keluarga bisa menerima kondisi ini dengan tawakal dan yakin bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan syahid, sehingga akan digantikan oleh surganya Allah. Dan harapan saya mudah-mudahan tidak ada yang memperkeruh suasana. Kalau bicara ini adalah musibah, kita tidak tahu, memang kita harus bisa meminimalisir segala macam bentuk kelalaian. Itu tuh udah biasa kayak laporan, mungkin kan kalau orang kan mungkin karena dia deket sama aku, pas dilaporin tuh jadi rame, wah ini itulah apa namanya tuh korupsi bla 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 segala macam. Padahal tuh sebelum sama aku juga kayak laporan-laporan kayak gitu tuh udah biasa dia itu. Kayak misalkan, ayo kita maksudnya sebenarnya kalau dia membuka obrolan sesimpel itu tuh mereka itu bisa damai gitu. Karena menurut aku tuh nggak ada apa-apa kalau mau dicari juga kesalahannya. Dua-duanya juga pasti mempunyai kesalahan. Sebenarnya kalau ngobrol tuh semuanya tuh fine-fine aja, dan mereka tuh bisa bisnis bareng, bisa lebih besar bareng. Cuman ya karena ego, gengsi kayak gitulah, namanya manusia gitu. Iya, jadi mereka saling lapornya tuh bukan sama orang lain, sama bapak angkat dan anak angkat. Kasus ini tuh biasa itu dia itu berkasus atau bermasalah itu tuh masih sama bapak angkatnya. Jadi kayak saling klaim gitu loh. Jadi sebelum ada hubungan sama aku, jadi kayak biasa, kayak batu bara ataupun dunia perkapalan tuh mereka tuh saling klaim atau saling ini tuh sudah biasa di dunia mereka. Jadi mereka itu kayak salah paham. Aku sih malah pelapornya atau geng-geng pelapornya itu sering berkomunikasi sama aku. Ada namanya Haji Romansa, Haji Ali. Dia tuh suka nanyain, teh udahlah ya, suruh kita damai aja, ngapain sih kayak saling lapor atau kayak gitu. Iya juga ya Pak Haji, ya ngapain juga, cuman kan ibarat kata nggak tahu lah mereka gengsi atau punya ego masing-masing, susah mempersatukannya. Makanya aku yaudahlah terserah kalian aja gitu, mau berantem kayak gimana kayak gitu. Belum, susah, dua-duanya punya ego tinggi lah. Cuman aku udah bilang buat apa, ngapain lah kata aku gitu kan. Cuman tetap egonya tinggi, susah antar keluarga itu. Makanya aku kan, masa antar keluarga mau saling lapor kayak gitu, maksud tuh malu lah sama orang lain kayak gitu kan. Ini kan yang bermasalah tuh perusahaan Banjarmasin sama perusahaan yang ada di Jambi gitu. Dan ini juga kasusnya tuh sebelum ada hubungan sama aku dari 2020. Yang dilaporkan kan kasus 2020. Iya, bukan kasus yang sekarang tuh. Wah, jauh banget sebelum kenal aku. Iya. Gini ya, sebenarnya saya melirik Koapik ini udah lama sih. Udah lama, dan ini nunggu momen sebenarnya Bang. Nunggu momen, karena dari dulu itu nggak
laporannya itu hanya sebatas laporan yang saya pantau ya. Kebetulan baru-baru ini itu secara nggak sengaja ya, lihat di grup daerah kan, ada yang nge-share berita bahwa KOP itu dilaporkan, dan laporannya itu ya diterima dengan baik dari pihak kepolisian. Makanya saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk ini ya, untuk melakukan gerakan gitu, sehingga biar lebih dilirik lagi ini bahwa kasus ini kasus serius gitu. Ini adalah waktu yang tepat gitu, waktu yang tepat untuk ngeluarin unek-unek juga selama ini kan, karena gerakan sebelum seni-seni juga terbatas gitu. Laporan hanya sekedar laporan tapi nggak ada ditindaklanjuti gitu. KOAP yang statusnya masyarakat Jambi tentu ini menjadi polemik di masyarakat gitu. Itu pertama. Selain menjadi polemik di masyarakat, beliau ini juga sering bersentuhan dengan beberapa orang, dengan beberapa masyarakat yang rekam jejaknya ya bisa kita ketahui beliau ini banyak meninggalkan masalah gitu. Ibaratnya sering bersinggungan dengan orang, tapi orang mau melawan tidak sanggup dengan kekuasaan yang beliau miliki gitu. Jadi pertama didasari dengan beberapa dosa yang telah beliau lakukan. Kedua, polemik yang terjadi di masyarakat karena beliau ini adalah orang Jambi. Sebenarnya yang bikin kasus ini yang bikin ini jadi polemik karena beliau ini istrinya sekarang kan public figure gitu. Tentu jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan setelah itu alasan kami ini biar ada titik kejelasan juga gitu dari pihak kepolisian, apakah kasus ini ditindaklanjuti dan status beliau seperti apa gitu. Di berbagai media pun sudah banyak yang menaikkan berita tentang beliau. Kami sebagai aktivis hanya menyambut hal tersebut gitu, dengan cara turun ke jalan gitu, atas keresahan lah intinya bang. Enggak sih, hari ini dia banyak bermain, dia full nyanyi, teriak-teriak, ngomong sana sini gitu. Yang penting dia happy, mom happy, kids happy. Nggak kenapa-napa, enggak, kan belum dipapain. Banyak-banyak berdoa aja lah. Ya lewatin aja lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.